Siren Season 3 episode yang ketujuh. Saat itu Rob baru saja datang membeli kopi, tapi sesampainya di sana Mermaid Rin menyerang Rob. Mermaid Rin bilang bahwa pria ini berasal dari lautan. Ketika mendengarnya, Maddie tentu saja nggak percaya, namun Rob malah membenarkan apa yang sudah Mermaid Rin katakan bahwa dia adalah salah satu dari bangsa mermaid. Rob berkata bahwa dia bisa menjelaskan semuanya, meski dia berasal dari lautan tapi dia bukanlah musuh dari Mermaid Rin. Kemudian Ben bilang bahwa semua koloni Mermaid Rin sudah dimusnahkan. Ben curiga itu ada hubungan dengan kedatangan Rob ke daratan, namun Rob berani bersumpah bahwa dia nggak tahu apa-apa soal itu. Saat itu Maddie masih nggak bisa menerima kenyataan tersebut. Dia pun bertanya siapa sebenarnya Rob itu. Akhirnya Rob meminta waktu sebentar untuk menunjukkan siapa dia sebenarnya. Kemudian Rob mulai melepaskan lensa di matanya. Ternyata lensa mata Rob memang berbeda dengan manusia. Mermaid Rin bilang bahwa selama ini dia nggak pernah melihat mermaid seperti Rob. Yang Mermaid Rin tahu hanyalah bahwa suku dari mermaid Rob gak pernah meninggalkan Korea Utara. Rob bilang bahwa sukunya itu adalah suku isolasionis. Saat itu Rin menyela perkataan dari Rob. Rin bilang tak hanya itu saja, sukunya adalah suku yang ganas. Itulah sebabnya yang lain menjauhi mereka. Meski demikian Rob tetap meyakinkan Mermaid Rin bahwa dirinya itu bukanlah musuh Mermaid Rin. Ben berkata bahwa hal itu merupakan hal yang bagus. Ben meminta Rob untuk bekerja sama karena jika suku Rob adalah suku yang ganas dan sengit, maka mungkin mereka bisa saja membantu Mermaid Rin. Tapi Rob bilang mungkin hal itu nggak akan terjadi. Sukunya itu hanya akan bertarung dengan syarat dan wilayah mereka. Rin berkata jika sukumu nggak membantu, maka nggak akan ada lagi yang bisa menghentikan Mermaid Tia. Rob pun akhirnya bertanya siapa Mermaid Tia itu sebenarnya. Di tempat lainnya, Nyonya Helen pun sedang memberitahu para mermaid lainnya siapa Mermaid Tia itu sebenarnya. Mermaid Tia adalah seorang tiran. Kekejamannya itu akan berlanjut sampai mereka mau berhenti. Kembali ke tempat Mermaid Rin berada, Mermaid Rin bilang kepada Rob bahwa Mermaid Tia itu sangat kuat dan banyak pengikutnya. Kemudian Rob berkata bahwa meski Tia menguasai semua suku di lautan, mereka masih membutuhkan senjata untuk bisa menghancurkan manusia. Entah kenapa Maddie langsung berpikir bahwa senjata mereka itu adalah nyanyian para mermaid, tapi Mermaid Tia sudah nggak bisa bernyanyi lagi karena pita suaranya sudah dirusak. Dari situlah mereka jadi yakin bahwa tujuan Mermaid Tia menghimpun para mermaid untuk bergabung dengan dirinya itu adalah untuk menjadikan mereka senjata. Nyanyian para mermaid itu sangat mematikan dan lebih kuat dari senjata apapun di dunia ini. Apalagi jika para mermaid itu bernyanyi dalam skala besar, maka kerusakannya itu akan sangat besar sekali. Mermaid Rin sepertinya memang harus meminta bantuan dari suku Rob untuk menghentikan semua itu. Rob bilang bahwa jika dirinya sendiri yang menghadap dan meminta bantuan mereka, mungkin mereka nggak akan percaya. Maka dari itu Rob meminta Mermaid Rin untuk ikut pergi bersamanya. Kini Ben, Mermaid Rin, Maddie, dan Rob naik pesawat untuk menuju ke Alaska. Di sepanjang perjalanan, Mermaid Rin terlihat takut karena itu adalah pertama kalinya dia naik pesawat terbang. Di tempat lainnya, Nyonya Helen sedang berbicara dengan Mermaid Eliza. Dia memberitahu Mermaid Eliza bahwa dia melihat Mermaid Donna saat berada di dunia arwah. Mermaid Eliza terlihat sangat terkejut. Hal itu tentu saja membuat Nyonya Helen penasaran apa ada yang salah dengan semua itu. Mermaid Eliza mengatakan bahwa ramuan yang dia berikan waktu itu sangat berbahaya. Kini semangat Mermaid Donna dan Nyonya Helen bersatu. Mermaid Donna sangat membutuhkan Nyonya Helen. Maka dari itu Nyonya Helen harus membantu Mermaid Donna. Karena jika enggak, maka dia nggak akan pergi dan akan terus menghantui Nyonya Helen. Singkat cerita, kini Mermaid Rin dan yang lainnya sudah sampai di Alaska. Lautan di sana ternyata membeku. Yang menjadi masalah bukan hanya itu saja. Ternyata Rob gak bisa berubah menjadi mermaid lagi karena dia sudah terlalu lama berada di dunia manusia. Semakin lama mermaid berada di dunia manusia, maka saat dia berada di dalam air, dia akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk berubah dan transformasinya akan jauh lebih menyakitkan. Selama ini Rob melakukan kontak dengan sukunya itu melalui pondok yang ada di tengah laut. Kini Ben dan Rob menuju ke pondok tersebut dengan harapan es yang membeku itu kuat agar mereka bisa sampai di sana. Sesampainya di sana, ternyata Rob memancing sukunya untuk datang dengan menggunakan ikan seperti halnya dia sedang memancing. Semua itu tentu saja membuat Ben sedikit terkejut. Setelah itu mereka hanya bisa menunggu. Sudah 1 jam lebih berlalu, namun gak ada yang datang. Mermaid Rin bilang bahwa dirinya sudah gak bisa menunggu lagi. Maka dari itu dia akan pergi sendiri menemui para mermaid tersebut. Namun Ben mencegahnya karena itu sangat berbahaya. Tak lama setelah itu, para mermaid dari suku Rob pun muncul. Mereka memang terlihat sangat tangguh dibandingkan dengan suku mermaid lainnya. Mermaid Rin pun menyadari kedatangan mereka semua.
Pemimpin dari suku Rob itu bernama Yura. Mermaid Yura mengatakan kepada Mermaid Rob bahwa setelah sekian lama pergi, berani sekali Rob datang kembali menemui mereka. Rob pun berkata bahwa dia nggak akan kembali jika bukan karena alasan yang baik. Saat itu Yura mulai menyadari keberadaan Mermaid Rin, bahkan dia hendak menyerang Mermaid Rin, namun Rob dan Ben mencegahnya. Ben bilang bahwa mereka datang bukan untuk bertarung, suku lain telah mulai perang di lautan, bahkan banyak sekali mermaid dari suku Rin yang mati. Pemimpin mereka nggak akan pernah berhenti sampai setiap suku bergabung atau mati. Mermaid Rin dan yang lainnya datang ke sini untuk memperingatkan hal tersebut dan hendak meminta bantuan dari Mermaid Yura. Mermaid Yura turut prihatin atas apa yang terjadi dengan suku dari Mermaid Rin, namun suku Yura masih marah dengan Rob yang sudah mengkhianati mereka saat dia pergi. Rob pun mencoba untuk menjelaskan semuanya kenapa dia pergi selama ini. Rob berkata dia pergi ke daratan untuk menemukan cara membersihkan lautan untuk selamanya. Hal itu dia lakukan untuk membantu spesies mereka dan bukan hanya suku mereka saja. Namun sepertinya alasan dari Mermaid Rob itu nggak bisa diterima oleh Mermaid Yura. Mermaid Rob sudah terpilih untuk dimaksudkan memberi mereka anak-anak selama beberapa generasi, tapi Mermaid Rob malah memilih pergi meninggalkan mereka semua. Kemudian Mermaid Rob pun bertanya di mana mermaid pria lainnya. Mermaid Yura bilang bahwa mereka sudah mati. Rob pun kemudian bertanya lagi tentang keadaan kolam renang. Mermaid Yura sudah pergi ke sana, tapi airnya rusak dan tolak kemampuan mereka untuk berubah. Mermaid Yura sudah memutuskan bahwa sukunya nggak akan membantu Mermaid Rin. Setelah itu, Mermaid Yura dan para pengawalnya itu pun pergi meninggalkan mereka. Medi penasaran dengan apa yang dimaksud dengan kolam air itu menyangkal kekuatan mereka untuk berubah. Kemudian Rob pun akan menunjukkan apa yang dimaksud oleh mereka. Saat di perjalanan, Rob pun menceritakan soal kebenaran tentang sukunya. Selama ini bayi yang dilahirkan di sukunya Mermaid Rob itu terlahir wanita, namun sukunya itu memiliki kemampuan untuk merubah jenis kelamin mereka. Kemudian Mermaid Rin bertanya bagaimana mereka bisa mengubahnya, sampai akhirnya mereka sampai di sebuah tempat. Rob berkata bahwa dengan kolam air itulah mereka bisa merubahnya. Kini mereka berempat pun memutuskan untuk mencari penginapan. Kala itu mereka hanya menyewa 2 kamar saja. Ben bersama dengan Mermaid Rin, sedangkan Medi bersama dengan Rob. Di saat Medi berbicara dengan Rob soal kolam air perubah kelamin yang rusak karena sudah tercemar, Medi akhirnya mempunyai sebuah ide untuk memperbaiki kolam tersebut. Singkat cerita, mereka berempat sudah sampai di kolam air itu, namun ternyata Mermaid Yura ada di sana juga. Medi dan Ben mulai menjelaskan kenapa suku Mermaid Yura nggak bisa merubah transisi mereka lagi. Semua itu dikarenakan kandungan di dalam air kolam tersebut sudah tercemar oleh mikroplastik, di mana seiring berjalannya waktu, plastik-plastik dalam air akan melepaskan zat kimia. Hal itulah yang menyebabkan kolam air tersebut menolak kemampuan mereka untuk merubah kelamin. Ben bertanya kepada Mermaid Yura, apakah jika mereka bisa memperbaiki kolam air itu, suku Mermaid Yura akan bergabung membantu suku Mermaid Rin melawan Mermaid Tia. Dengan tegas Mermaid Yura mengatakan bahwa jika kalian membantu suku kami, maka kami akan membantu suku kalian. Keesokan harinya, Ben, Medi, Rob, dan Mermaid Rin mulai mencari cara untuk memperbaiki kolam air itu. Bahkan kini mereka sudah menemukan cara tersebut. Ben dan Rob pun mulai mencari bahan-bahan yang mereka butuhkan. Di tempat lainnya, Nyonya Helen pergi menemui Xander. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia sudah dihantui oleh Mermaid Donna. Namun Xander bilang bahwa dia pun dihantui juga setiap saat. Saat itu pembicaraan mereka sempat terhenti saat mendengar sudah ada beberapa kali kecelakaan di laut. Mereka berdua sangat yakin jika itu adalah ulah dari Mermaid Tia dan pasukannya. Di tempat lainnya juga Mermaid Yura mulai mencoba kolam itu lagi. Ternyata usaha Ben dan yang lainnya nggak sia-sia. Kini Mermaid Yura pun berhasil berubah menjadi laki-laki. Setelah itu Mermaid Rin bertanya soal janji suku Mermaid Yura. Dengan tegas Mermaid Yura yang kini menjadi seorang mermaid laki-laki akan memegang perkataannya. Suku Mermaid Yura akan membantu suku Mermaid Rin saat berperang melawan Mermaid Tia. Wanjay, semakin seru kan kisahnya? Saksikan terus ya kelanjutannya hanya di serial Siren season ketiga. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe juga ya, biar kami bisa semangat terus bikin videonya. Terima kasih, dadah!